benar mendidik anak kita itu yang pertama kali itu akidahnya yang benar dan akidahnya yang salim, yang selamat. Jangan menjadi orang tua yang tidak punya perhatian terhadap urusan akidah anak kita. Masyarakat rata-rata Indonesia hari ini, kalau mereka mendidik anak, maka yang diperhatikan mereka itu adalah masalah fikihnya, tapi melupakan bagaimana sifat akidahnya, Pak. Emang beda Ustaz, akidah dengan fikih? Beda, Pak. Fikih itu apa? Sholat. Fikih itu apa? Adzan. Kita senang nih kalau anak kita sudah mulai adzan, senang kita. Tapi kita lupa ada sesuatu yang penting untuk menjadi landasan anak kita ketika anak kita ingin kita cetak menjadi generasi Rabbani. Yang pertama, pahamkan dulu akidah. Dan kalau kita punya kewajiban menanamkan akidah, Pak, berarti orang tuanya itu harus paham akidah. Karena apa? Faqidu syai' la yu'ti, sesuatu yang kosong tak mampu mengisi, tapi sesuatu yang terisi mampu mengisi. Orang tua tidak paham akidah, yang menjadi korban pertama ketika kita menjadi orang tua tidak ngerti urusan akidah, Pak. Maka yang menjadi korban pertama kali itu putra putri kita, Pak. Makanya hari ini kita kan sedih ya, kita menjumpai Masya Allah anak-anak itu sampai kemudian mereka membunuh, sampai kita menjumpai anak berzina, sampai kena kita kemudian di Jakarta itu sampai pernah ada kejadian anak SMP di belakang kelas itu tega dia membuka kemudian baju dari teman perempuannya, disaksikan sama orang, divideokan, dan sempat kemudian heboh di nasional itu. Dan banyak orang dan banyak anak hari ini sampai berzina pun mereka kemudian tidak menyadari dosa besar dan tidak pernah menyesal. Apa yang menjadikan anak kita ini menjadi konsumen dari setiap dosa-dosa besar? Simple, Pak. Tidak pernah paham akidah, tidak ngerti tentang tauhid, tidak paham tentang masalah surga, tidak paham tentang masalah neraka. Anak kita sekolah di pendidikan umum dari Senin sampai Jumat, pelajarannya tentang semuanya tentang urusan dunia, Pak. Seakan-akan hidup di dunia itu selama-lamanya. Pelajaran agama hanya 1 jam, Pak. Seakan-akan hidup di akhirat itu cuma sebentar. Makanya wajar kalau kemudian akhirnya anak itu ketika tidak paham akidah. Apa yang terjadi ketika anak itu tidak paham akidah? Anak kalau sudah tidak paham akidah, Pak, maka kemudian dia melihat dosa besar itu seakan-akan dosa kecil, dan melihat dosa kecil itu seakan-akan bukan perbuatan dosa. Dan itu yang kita menyesalkan, Dada. Kemarin kejadian itu hanya gara-gara membela klub sepak bola sampai tega membunuh. Bahkan ketika nendangin orang sampai berdarah-darah pun dia masih merasa tidak merasa berdosa ketika melakukan itu. Simple. Akidahnya yang hari ini kita lalaikan. Ini kalau kemudian terus-terusan semacam ini, yang kita khawatirkan adalah anak kita tidak punya fondasi apa-apa. Makanya kewajiban kita ketika kita menjadi orang tua, ayo pelajari akidah. Kita kemudian betul-betul mempelajari tentang tauhid, supaya ketika akidah dan tauhid kita miliki dengan benar, fondasinya sudah benar, maka pertama kali yang kita didik itu adalah anak kita. Makanya yang pertama, memastikan bagaimana urusan akidah kita benar, memastikan urusan tauhid itu benar. Makanya dari kecil itu harus pahamkan akidahnya. Saya itu pernah kagum sama anaknya Ustadz ketika bermain-main itu di kamar saya ketika dulu di pondok. Itu lampu tiba-tiba mati listriknya, gelap, Pak. Biasanya anak kecil tuh kalau gelap itu kan nangis. Loh, anak kecil ini, anaknya Ustadz ini, ketika kemudian mati itu lampunya, itu malah kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya tanya saat itu ketika jadi santri, lu enggak takut toh? Enggak, kan ada Allah. Itu akidah, Pak. Dia terus mengulang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu, 3 surat itu dengan suara cedalnya, padahal saat itu umurnya belum genap 6 tahun. Itu akidah. Saya pernah jumpai lagi ketika saya berkunjung ke Sukoharjo, ada seorang anak kecil di pondok tahfidz itu. Kemudian ketika jalan, umurnya itu baru 8 tahun kali, ataupun belum genap 9 tahun. Jalan ngelihat ada laki-laki dan perempuan itu, lo berani, Pak, dia ngomong, ini sudah nikah belum ya? Padahal masih kecil. Kalau kita melihat yang semacam itu, maka pastikan itu pasti karena akidah orang tuanya itu benar, maka kemudian anak itu akhirnya paham tentang urusan-urusan akidah. Makanya saya tuh sering ngomong kepada setiap anak-anak muda itu, kalian bolehlah kalau misalkan susah diomongin itu nakal-nakal lah, tapi kalau sudah nikah, sudahlah berhenti nih nakal. Pelajari
tentang agama, pelajari tentang tauhid akhi. Karena sesungguhnya akidah antum itu memantul pada kehidupan anak. Sesungguhnya tauhidnya antum itu memantul kepada seorang anak. Kalau kemudian akidahnya benar, tauhidnya benar, maka anak-anak kita lebih besar kemungkinannya untuk menjadi benar akidahnya dan tauhid.